Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih bersama dengan firman Tuhan yang akan menutup pekan kita. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Dan kita mau untuk menutup pekan ini bersama dengan firman Tuhan. Karena kita tahu kapanpun, dimanapun kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Yesaya 51 ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 51 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah penghiburan bagi umat pilihan Tuhan, sisa-sisa umat pilihan Tuhan yang tertawan di Babel. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyadari, orang-orang yang sudah mengakui dosa-dosa mereka dan telah melakukan menjalani hukuman Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah menyadari dosanya, mereka sudah percaya kembali dan sudah berpaling kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam situasi yang seperti ini, mereka masih punya kekhawatiran, masih punya keraguan, masih punya ketakutan. Karena apa? Karena itu sangat beralasan. Mungkinkah, bisakah mereka lepas dari kekuatan bangsa yang begitu besar itu, begitu kuat itu? Masih adakah yang bisa mengalahkan bangsa Babel yang begitu luar biasa adidaya? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali kita menganggap bahwa musuh kita itu terlalu besar. Padahal kita tidak menyadari bahwa Allah yang ada di depan kita, Allah yang mendukung kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tahukah kita saudara-saudara, makanya Raja Daud berani menghadapi Goliat yang mungkin 2-3 kali besarnya darinya. Secara logika berpikir tidak akan mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang maha kuasa dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan nyawa daripada Goliat kepadanya. Dan dengan iman itulah dia datang berani menghadapi apa? Menghadapi Goliat itu. Yang pada saat itu semuanya orang sudah pada ketakutan. Saul yang begitu gagah juga sudah takut, ciut melihat besarnya Goliat. Demikian juga dengan apa? Dengan abangnya Daud yang begitu gagah, yang hampir dipilih oleh apa? Oleh Samuel itu. Nah, disinilah makanya Tuhan mengatakan kepada Samuel, manusia melihat wajah atau rupa, tapi aku melihat hati. Jadi saudara-saudara, jangan pandang diri kita, tapi siapa Tuhan di balik kita. Itu yang harus jelas. Makanya saudara-saudara, orang Israel ini masih ragu, takut. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan ayat 5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Jadi
Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, Tuhan akan segera memberikan kelepasan. Tuhan akan segera menghancurkan Babel. Gerbang Babel itu akan dibuka sehingga mereka boleh lepas. Sama seperti ketika umat pilihan Tuhan keluar dari bangsa Mesir dulu. Ini juga sudah diingatkan saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-9 ini, terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau meremukkan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Ini kan peristiwa laut Teberau. Bukankah melalui firman Tuhan? Makanya itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah mengingatkan. Makanya hari ini dia katakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Jadi firman Tuhan itu yang dipakai oleh Musa untuk mengeringkan, membelah laut itu melalui tongkatnya. Firman Tuhan, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, masukkan. Firman Tuhan itu yang dia camkan, dia lakukan. Dan itu terjadi, laut itu terbelah. Dan firman Tuhan ini juga yang apa? Yang menjadikan bumi, laut, segala isinya. Sebab ketika Allah berfirman, maka semua terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut. Pelihara firman Tuhan dalam hidupmu. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar daripada musuh-musuhmu. Dia lebih besar daripada penyakitmu. Ketika dunia mengatakan tidak akan mungkin, tidak akan ada jalan, tidak akan ada kelepasan. Tapi ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan jalan, kelepasan, dan keselamatan. Makanya Tuhan katakan, aku akan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Tuhan yang akan menyembunyikan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, melindungi kita. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan itulah dasar dari segala iman percaya kita. Dasar letak bumi ini. Dan dasar dari iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita sadar bahwa kita adalah umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi firman Tuhan buat kita hari ini. Ingat, camkan baik-baik, pelihara dan letakkan firman Tuhan dalam hatimu, dalam pikiranmu. Maka dia akan lebih besar dari segala-gala apa yang akan ada, yang engkau hadapi. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Bagaimana mungkin ini akan terjadi? Firman Tuhan yang akan menjadikannya. Percaya pada firman Tuhan, maka keselamatan, sukacita, berkat akan mengalir kepadamu, akan datang kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami bahwa melalui firman Tuhan, kuasa-Mu akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan lepas, kami akan bebas, dan kami akan menemukan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan mau katakan bahwa dia akan memberikan penghiburan, maka penghiburan itu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Senin. Dan kita besok bergereja. Salam.